Ya, saya juga udah pernah bilang ke LM untuk speak up lah. Kalau memang kamu betul-betul tidak salah, kamu membenarkan atas apa yang udah kamu lakukan dengan Bapak RK ini, ya udah segera lakukan tes DNA aja gitu kan. Biar orang nggak menerka-nerka, orang juga masih ini bener nggak sih anaknya, ini bener nggak sih, kok mirip si ini, anaknya kok mirip si itu gitu kan. Kan sekarang udah banyak tuh di apa disama-samain tuh, oh iya hidungnya mirip si ini, hidungnya mirip si itu gitu, biar ketahuan mana ya benar. Iya, benar. Tapi mungkin untuk komunikasi dengan LM itu seperti apa? Maksudnya intens kah atau karena udah ada dia tahu kok apa? Si Astrid mau apa, mau preskon atau gimana, kita komunikasi Dulu. Maksudnya sama si Astrid komunikasi, kalau saya nggak kenal ya, sorry ya saya nggak kenal. Nah terus apa respon dari pihak LM sendiri? Maksudnya ketika komunikasi mau preskon seperti ini gitu? Oh, kalau dari LM ya udah silahkan mainkan aja Gitu, dia tahu gitu kita mau preskon. Karena ini kan, karena Astrid bilang, wah ini kamu ngerugiin saya gitu kan, udah kamu punya bisnis saya ditagih, terus video saya beredar kemana-mana, kan harusnya nggak begitu. Terus kata, akhirnya pihak kuasa hukum RK klarifikasi juga. Intinya ya kurang lebih pihak RK siap melakukan tes DNA sesuai aturan yang berlaku di Konoha. Loh kok mau sih tes DNA? Harusnya kalau nggak ngerasa nanam saham jangan mau dong tes DNA. Tinggal bilang aja nggak tahu, gua mah nggak ngerasa. Heran banget gue sama netizen Konoha, gini salah, gitu salah, nanti mau tes DNA salah, nggak mau juga tetap salah. Maju kena mundur kena emang si RK ini ya. Di tempat lain kuasa hukumnya si Lisa juga sama lagi klarifikasi. Katanya mereka tuh emang pernah ketemu dan pernah nginep 3 hari. Dan gak lama setelah pertemuan itu tiba-tiba si Lisa hamidah cenah. Terus ini kan kejadian udah lama, kenapa baru speak up sekarang? Apa coba motifnya? Duit, motifnya duit. Karena udah nggak dinafkahin, ya udah viralin. Di sini Bapak juga punya yang namanya keluarga, yang dimana kalian juga tidak bisa terus-terus bilang bahwasannya keadilan bla 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 bla. Tolong hargai juga orang punya privasi keluarga pertama, ya. Nah terus kita di sini itu kan tegak lurus ngomong terus tentang tes DNA, tapi banyak banget nih di sini makin kesana makin kesini orang-orang nimbrung A B C D E F G. Sekarang kita tinggal lihat aja ujungnya bagaimana. Aku tetap tegak lurus kepada tes DNA satu, ya. Lalu aku udah bilang mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak pansos, saya tidak juga menerima apapun dari siapapun, karena mau tidak mau legal standing saya jelas bahwa ada tanda tangan saya di atas hitam di atas putih menjadi saksi ya. Jadi pengalihan isu guys. Nah kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan korupsi, tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu, bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Jadi kalian nggak usah ini deh, kasihan Ibu Cinta. Istrinya Pak Ridwan itu cantik loh. Awal pertemuan antara klien kami dengan RK itu di bulan Juni 2021. Ya, berbaik sangka Haji, siapa tahu pertemuan tersebut untuk membahas kepentingan masyarakat. Kalau akhir ceritanya dengan kisah yang lain ya kagak tahu ya. Soalnya kagak diajak. Di aplikasi sebelah itu lagi heboh banget. Jadi ada seorang wanita yang mengaku pernah menjadi selingkuhannya Pak RK. Tentu saja berita ini tuh sepertinya sulit untuk dipercaya, karena kalau kita lihat di media, kemesraan dan kedekatan Pak RK dengan Bu Cinta ini kan begitu harmonis ya, seperti sangat saling mencintai gitu. Apalagi Pak RK sendiri itu kan terlihat sangat sayang keluarga. Jadi kalau muncul berita-berita seperti ini kok kayaknya sulit untuk dipercaya. Tapi soal benar atau tidaknya ya tentu saja kita tidak bisa memastikan, karena juga belum ada sanggahan atau klarifikasi dari Pak RK sendiri. Tapi buat Pak RK dan keluarga, semoga sabar dan tabah dengan ujian yang datang bertubi-tubi, terutama Bu Cinta ya. Karena kalau kita ingat, beberapa tahun yang lalu kan beliau ini baru kehilangan putranya. Setelah itu putrinya itu melepas hijab.
Nah, tahun kemarin Pak RK sendiri kan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta dan beliau tidak terpilih. Setelah beliau tidak terpilih, itu ada berita yang tidak kalah menghebohkan lagi. Jadi berita tentang kasus korupsi di Bank BJB itu yang mengkait-kaitkan nama beliau. Nah, baru-baru ini juga muncul seorang wanita yang mengaku-ngaku pernah menjadi selingkuhannya Pak RK. Tentu saja ini buat Bu Cinta itu pukulan yang sangat berat. Semoga beliau tetap tabah, semoga beliau tetap bisa menjaga keluarganya dari mungkin godaan-godaan atau gangguan-gangguan orang luar. Semoga Pak RK dan Bu Cinta ini tetap bersama selamanya. Rek, udah denger kabar Pak Ridwan Kamil belum yang selingkuh sama Ani sampai punya anak? Ya Allah. Seorang Pak Ridwan Kamil itu bener nggak sih, kayak ya Allah, karena aku tuh nggak pernah mengidolakan seseorang gitu ya, nggak boleh sih ya. Cuma tuh aku melihat beliau itu tuh serasa kayak jadi panutanku, agamis banget. Ketemu juga sama perempuan yang soft spoken, ya sama-sama mereka berdua itu soft spoken, cerdas, ya Allah. Kok terus dalam pikiranku tuh, ya Allah, bener ya kalau laki-laki itu cobaannya itu ketika dia lagi jaya-jayanya, dan lagi-lagi cobaan seorang laki-laki itu perempuan. Padahal ya kalau dipikir ya kurang opo gitu loh, kayak Agnes Jennifer kurang opo gitu kan ya. Itulah manusia ya. Padahal ya sama-sama mandiri. Apalagi aku mikirnya kayak gini, apalagi seorang aku gitu, yang bisa aku ya cuma ya nyari duit, ya sekedar membantu loh. Cantik juga nggak cantik-cantik amat gitu. Tapi kalau dipikir-pikir mereka yang udah berjuang mempercantik, berjuang dengan segala kemampuan mereka, dengan semua kelebihannya aja masih diselingkuhin gitu. Iya. Makanya tuh kayak stop punya pikiran kalau orang jelek itu terus setia gitu. Kayak ya udahlah gitu. Namanya cobaan hidup ya. Cuma tuh ngelihat nggak tahu sudah tak mampu berkata-kata, guys. Selingkuhan seorang mantan gubernur Jawa Barat dengan seorang selebritis lah dibilang. Apa sih Bu yang kira-kira menyebabkan seseorang itu selingkuh awalnya sih Bu? Ya, sekarang biasanya itu kan ada ajakan orang dia mempunyai atau orang kaya atau punya jabatan, lah akhirnya ada orang yang ingin juga ingin ikut dapat bagian, maka dia akan berselingkuh. Lalu juga ya godaan itu tinggal apakah godaannya dia tetap ini saya tidak boleh, atau iseng-iseng aja dan akhirnya keterusan. Kenapa sih Bu rata-rata para pejabat ya Bu ya? Memang rata-rata ya sering gitu loh Bu, maksudnya ada affair gitu, selingkuhan seperti itu loh Bu. Sekarang kita bandingkan lebih banyak mana perempuan menggoda pejabat atau perempuan menggoda orang biasa. Ya kalau godaannya banyak, ya kemungkinan akhirnya selingkuh ya otomatis lebih besar. Bu, apa juga sih Bu yang membuat seseorang gitu loh yang rela membongkar aibnya selingkuh di media gitu loh? Apa sih yang buat gitu? Kalau masalah membongkar itu kan tergantung orangnya ya. Ada yang membongkar, ada yang tidak membongkar. Ada kan yang nggak peduli, pokoknya ya dia kesel mungkin karena uangnya diberikan kurang atau apa. Itu salah satu kemungkinan. Atau adanya saya juga ikut malu, maka tidak dibongkar. Tapi khusus RK kan ada suatu masalah lain.
dia ada masalah jauh lebih besar daripada sekedar selingkuh. Kalau selingkuh itu masalah pribadi, selingkuh itu kan ya apakah mau ditangkap kan enggak juga, tapi ada masalah jauh lebih besar dalam hubungan dengan bank kan. Apakah akhirnya ada hubungannya atau tidak? Apakah karena sekarang itu terkenal bahwa suatu kejadian ditutupi oleh kejadian lain. Berarti ibu lebih cenderung menilai kasus ini seperti untuk menutupi kasus lebih besar lagi, seperti itu, Bu? Itu mungkin saja ini untuk menutupi kasus masalah bank.